Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan tugas praktikum pengolahan limbah yang sudah kami kerjakan selama beberapa hari belakangan ini. Sebelumnya saya tidak sendiri, ada beberapa teman saya yaitu Brigita Stella Salim, Kalian Austin, Muhammad Abid Jalani, dan saya sendiri Teguh Febendika. Judul praktikum kami yaitu limbah cair industri. Apa sih limbah cair industri tersebut? Limbah cair industri merupakan salah satu sumber limbah yang sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Kandungan limbah cair industri ini ada padatan, yang tersubstansi, koloid terlarut, mengandung asam atau alkali, senyawa organik, dan bakteri. Di sini ada karakteristik limbah cair industri, terbagi dua, yaitu karakteristik fisika dan kimia. Tipe-tipe limbah cair industri dibagi dua, organik dan anorganik. Nah, selanjutnya mengenai pengolahan limbah cair. Jadi, pengolahan limbah cair ini dapat dilakukan secara fisika, kimia maupun biologis. Pada pengolahan secara kimia akan terjadi perubahan kimia dari suatu zat menjadi zat lain yang berbeda. Sedangkan pada pengolahan secara fisika, perubahan hanya terjadi pada penampakan atau bentuk fisik tetapi tidak pada zatnya. Nah, terdapat juga pengolahan secara biologis, yaitu pengolahan dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, terdapat beberapa istilah-istilah yang biasanya digunakan dalam pengolahan ini, misalnya seperti istilah unit operasi yang biasanya digunakan untuk pengolahan secara fisika. Sedangkan untuk pengolahan secara kimia maupun biologi biasanya digunakan istilah berupa unit proses. Nah, terdapat beberapa contoh-contoh dari unit operasi, misalnya seperti sedimentasi, filtrasi, sentrifugasi, dan juga proses membran. Sedangkan untuk unit proses kimia bisa meliputi koagulasi kimia, presipitasi kimia, disinfeksi kimia, oksidasi kimia, pertukaran ion, dan juga netralisasi kimia. Nah, selain itu terdapat juga proses absorpsi, di mana proses absorpsi ini bisa merupakan unit operasi fisika maupun unit proses kimia. Nah, selain itu terdapat juga unit proses biologi yang biasanya melibatkan mikroorganisme, di mana unit proses biologi ini biasanya meliputi tricking filters, rotating biologika, contractors, active sludge atau lumpur aktif, dan juga anaerobic digestion. Nah, khususnya dalam pengolahan limbah cair ini, unit operasi dan juga unit proses akan dikombinasikan di dalam sebuah sistem pengolahan yang terdiri dari pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan juga pengolahan tersier. Nah, pengolahan air limbah ini memiliki tujuan untuk dapat mengurangi kandungan bahan pencemar yang biasanya terdapat di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan juga senyawa organik lainnya yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Nah, terdapat beberapa teknologi-teknologi pengolahan yang termasuk dalam klasifikasi tersebut. Antara lain yang pertama itu ada teknologi pengolahan primer. Teknologi pengolahan primer ini memiliki beberapa proses-proses, misalnya seperti penyaringan, sedimentasi, koagulasi, dan juga flotasi. Nah, pada dasarnya pengolahan tahap pertama atau tahap primer ini memiliki tujuan untuk menghilangkan suspended solid, organisme patogen, dan juga beberapa bahan-bahan organik secara fisik. Nah, jadi proses yang terjadi pada pengolahan tahap pertama atau tahap primer ini adalah dengan menghilangkan partikel-partikel padat, baik itu yang berupa organik maupun non-organik melalui proses fisika, yakni meliputi proses neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation, dan filtration. Nah, sehingga partikel padat yang terdapat di dalam air limbah akan mengendap, sedangkan partikel lemak dan minyak akan berada di bagian atas atau permukaan, sehingga antara partikel padat dengan partikel lemak dan minyak itu terpisah. Nah, dengan adanya pengendapan ini, maka akan mengurangi kebutuhan oksigen yang diperlukan pada proses pengolahan biologis, dan pengendapan yang terjadi adalah pengendapan secara gravitasi. Nah, kemudian memasuki yang kedua, yaitu teknologi pengolahan sekunder, di mana teknologi pengolahan sekunder ini bisa berupa proses biologis secara aerobik maupun anaerobik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa aerobik itu merupakan proses yang memerlukan oksigen, sedangkan anaerobik itu merupakan proses yang tidak memerlukan oksigen. Nah, pengolahan tahap kedua ini merupakan proses pengolahan secara biologis yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengurangi atau mendegradasi bahan organik. Nah, dalam tahapan ini akan dilakukan proses untuk mengkoagulasi, menghilangkan koloid, dan juga menstabilisasi zat organik yang terdapat di dalam limbah. Nah, terdapat 3 metode yang umumnya digunakan dalam pengolahan secara biologis ini, yaitu seperti metode penyaringan dengan tetesan atau tricking filters, metode lumpur atau active sludge treatment, dan juga metode kolam perlakuan atau treatment ponds or lagoon. Nah, kemudian memasuki tahapan yang ketiga atau teknologi pengolahan tersier, di mana yang termasuk dalam teknologi pengolahan tersier ini bisa berupa distilasi, kristalisasi, evaporasi, ekstraksi pelarut, oksidasi, presipitasi, pertukaran ion, filtrasi dengan membran, absorpsi, elektrolisis, dan juga elektrodialisis.
Nah, pengolahan tahapan ketiga ini dikenal juga dengan Advanced Wastewater Treatment atau yang memiliki singkatan berupa AWT, di mana tujuan dari pengolahan ini adalah untuk dapat menghilangkan senyawa-senyawa tertentu seperti fosfor, nitrogen, senyawa-senyawa yang dapat menimbulkan warna, COD, dan logam berat, atau juga dapat digunakan untuk mempersiapkan air untuk digunakan kembali pada tahapan selanjutnya. Nah, selain itu, di dalam tahapan ini, nutrisi atau unsur hara yang terdapat di dalam air limbah tersebut akan dihilangkan, khususnya nitrat dan juga fosfat. Serta di dalam tahapan ini akan diberikan tambahan berupa senyawa klor yang akan digunakan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat di dalam air limbah tersebut. Nah, jadi dalam penerapannya, proses pengolahan ini diperlukan apabila kandungan yang terdapat di dalam air limbah tersebut mengalami peningkatan, baik itu terhadap bahan organik, beban beracun, maupun terhadap nutriennya. Nah, jadi metode pengolahan tersier ini biasanya sangat jarang digunakan pada fasilitas pengolahan limbah. Hal tersebut dikarenakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan proses ini sangatlah mahal. Nah, oleh karena itu maka dianggap tidak ekonomis apabila digunakan pada suatu industri. Nah, terdapat beberapa proses yang biasanya terlibat dalam metode pengolahan tersier ini, seperti metode pengolahan berupa adsorpsi, kemudian proses pengendapan, proses elektrodialisis, proses klorinas, proses osmosis, dan juga proses pengolahan lumpur atau sludge treatment. Nah, selanjutnya mengenai metode pengolahan air limbah secara biologis. Metode-metode ini merupakan unsur-unsur pokok bagi hampir semua jaringan pengolahan sekunder. Nah, walaupun konversi biologis dapat dilaksanakan baik dengan cara aerobik atau dengan adanya oksigen, maupun secara anaerobik atau tanpa adanya oksigen, tetapi biasanya dipergunakan konversi aerobik. Hal tersebut dikarenakan laju konversinya jauh lebih cepat daripada penggunaan konversi anaerobik. Nah, salah satu pengolahan biologis pertumbuhan terapung aerobik yang paling terkenal adalah proses lumpur aktif atau yang kita kenal sebagai active sludge treatment. Di mana proses lumpur aktif ini adalah proses biologi aerobik yang dapat digunakan untuk menangani berbagai jenis limbah. Nah, pada proses lumpur yang diaktifkan ini, air limbah yang tidak diolah atau yang akan diendapkan akan dicampurkan dengan lumpur yang diaktifkan kembali, di mana biasanya volumenya itu berkisar antara 20 hingga 50% dari volumenya sendiri. Nah, kemudian campuran tersebut akan memasuki suatu tangki aerasi, di mana organisme dan juga air limbah akan dicampur bersamaan dengan sejumlah besar udara. Nah, pada kondisi ini, organisme akan mengoksidasikan sebagian dari bahan limbah organik untuk menjadi kandungan dari karbon dioksida dan juga kandungan air. Nah, kemudian juga akan mensintesakan bagian yang lain untuk menjadi sel-sel mikrobial yang baru. Nah, kemudian campuran tersebut akan memasuki suatu kolam pengendapan, di mana di dalam kolam pengendapan tersebut terdapat suatu organisme flokulan yang mengendap dan juga akan dibuang dari aliran buangan. Nah, organisme yang terendapkan atau lumpur yang diaktifkan kemudian akan dikembalikan kembali ke ujung hulu dari tangki aerasi untuk dapat dicampurkan kembali dengan menggunakan air limbah. Nah, buangan dari instalasi lumpur aktif yang dioperasikan dengan baik biasanya memiliki mutu yang sangat tinggi, di mana biasanya buangan tersebut mempunyai nilai BOD yang lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh filter tetesan atau yang kita kenal sebagai tricking filter. Nah, di mana nilai BOD 5 dan juga konsentrasi bahan pada terapung yang terdapat di dalam buangan tersebut berkisar maksudnya antara 10 dan 20 mg per liter untuk kedua kandungan tersebut. Nah, terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan proses lumpur yang diaktifkan ini, di mana keuntungan utama dari penggunaan proses lumpur yang diaktifkan ini adalah karena dapat menghasilkan buangan yang bermutu tinggi dengan kebutuhan luas instalasi pengolahan yang minimum. Nah, selain itu, biaya awalnya juga lebih kecil daripada penggunaan instalasi filter tetesan. Nah, akan tetapi memang biaya operasinya itu lebih besar dikarenakan adanya kebutuhan energi dari kompresor udara dan juga pompa-pompa sirkulasi lumpur. Nah, selain itu terdapat juga beberapa jenis-jenis dan macam-macam dari proses lumpur aktif ini. Misalnya seperti proses lumpur aktif konvensional, proses lumpur aktif dengan aerasi berlanjut, proses lumpur aktif dengan stabilisasi kontak, proses lumpur aktif dengan kecepatan tinggi, proses lumpur aktif dengan extended aerasi, proses lumpur aktif dengan aerasi oksigen murni, dan juga proses lumpur aktif dengan oksidasi parit. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses lumpur aktif ini tetap berjalan stabil. Nah, seperti menjaga kestabilan beban BOD dan juga nilai F per M. Nah, kemudian kita juga bisa menerapkan menjaga konsentrasi mikroba supaya konstan, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembuangan sebagian lumpur dari kolam aerasi secara rutin. Nah, selain itu kita juga dapat menjaga kebutuhan oksigen agar tercukupi dan juga menjaga kestabilan keasaman atau pH dan juga mencegah masuknya senyawa racun ke dalam kolam aerasi, sehingga lumpur aktif ini bisa berjalan atau bisa berlangsung secara optimal.
Nah, buangan dari instalasi lumpur aktif yang dioperasikan dengan baik biasanya memiliki mutu yang sangat tinggi, di mana biasanya buangan tersebut memiliki nilai BOD yang lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh filter tetesan atau yang kita kenal sebagai tracking filter. Nah, nilai BOD 5 dan juga konsentrasi bahan pada terapung yang terdapat di dalam buangan tersebut biasanya berkisar antara 10 dan 20 mg per liter untuk kedua kandungan tersebut. Nah, terdapat juga beberapa keuntungan utama dari proses lumpur yang diaktifkan ini, di mana dengan adanya penggunaan ini maka dapat menghasilkan buangan yang bermutu tinggi dengan kebutuhan luas instalasi pengolahan yang minimum. Nah, selain itu, biaya awalnya juga lebih kecil daripada penggunaan dari instalasi filter tetesan. Akan tetapi memang biaya operasinya itu lebih besar karena kebutuhan energi dari kompresor udara dan juga pompa-pompa sirkulasi lumpur. Nah, selain itu terdapat juga beberapa jenis dan macam-macam dari proses lumpur aktif ini. Misalnya seperti pertama ada proses lumpur aktif konvensional, proses lumpur aktif dengan aerasi berlanjut, proses lumpur aktif dengan stabilisasi kontak, proses lumpur aktif dengan kecepatan tinggi, proses lumpur aktif dengan extended aerasi, proses lumpur aktif dengan aerasi oksigen murni, dan juga proses lumpur aktif dengan oksidasi parit. Nah, terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses lumpur aktif ini dapat berjalan dengan stabil. Misalnya seperti menjaga kestabilan beban BOD dan juga nilai F per M, menjaga konsentrasi mikroba secara konstan dengan melakukan pembuangan sebagian lumpur dari kolam aerasi secara rutin, kemudian menjaga kebutuhan oksigen yang tercukupi, kemudian menjaga kestabilan dari keasaman atau pH, dan juga mencegah masuknya senyawa racun ke dalam kolam aerasi. Nah, berikut ini merupakan bagian dari alur pengolahan air limbah dengan menggunakan sistem lumpur aktif atau active sludge treatment. Itu kolam aerasi. Kolam aerasi pada dasarnya adalah sistem kolam untuk pengolahan air limbah di mana oksigen dimasukkan dengan aerator-aerator, mekanik dan proses fotosintesis. Penambahan oksigen merupakan salah satu usaha untuk pengambilan zat pencemar. Efisiensinya pengolahan sebesar 60 hingga 90%. Dapat diperoleh dengan waktu penanganan selama 4 hingga 10 hari. Kolam aerasi itu sendiri sering digunakan untuk pengolahan limbah industri. Kita masuk yang ketiga, lagun. Lagun adalah kolam dari tanah yang luas, dangkal, atau tidak dalam. Di dalam sistem lagun, paling tidak sebagian dari sistem biologis dipertahankan dalam kondisi aerobik agar didapatkan hasil pengolahan sesuai yang diharapkan. Meskipun suplai oksigen di sebagian didapatkan dari proses difusi dengan udara luar, tapi sebagian besar didapatkan dari hasil fotosintesis. Di sini saya akan membahas tentang TSS atau bisa dikenal sebagai Total Suspended Solids. Jadi TSS sendiri ini adalah padatan tersuspensi di dalam air yang berupa bahan-bahan organik dan anorganik yang dapat disaring dengan kertas milipor berpori 0,45. Jadi di sini ada rumus yang kita pakai untuk menentukan nilai TSS. TSS sama dengan B kurang A per F. Berikut alat-alat yang digunakan saat melakukan pratikum. Selain alat-alat, juga ada bahan yang kita gunakan, yaitu kertas saring Whatman, Aquades, sampel limbah, active fluid. Jadi kita langsung masuk ke prosedur kerjanya aja. Yang tahap pertama, kertas saring yang kita gunakan itu di oven terlebih dahulu di suhu 105 derajat selama 1 jam. Setelah kita oven, kita lanjut ke tahap 2. Kertas saring yang setelah di oven tadi dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Tahap ketiga, kertas saring ditimbang dengan beratnya dicatat. Jadi tahap keempat, sampel dituangkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan corong yang telah dilapisi kertas saring sebanyak 50 ml. Untuk tahap kelima, kertas saring didiamkan di dalam desikator selama 15 menit lagi. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kertas saring yang digunakan tadi kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 103 sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam. Dan tahap terakhir yaitu tahap ketujuh, berat akhir kertas saring ditimbang dan catat beratnya. Di sini ada hasil percobaan kadar TSS dengan bahan sampelnya limbah. Lalu di sini ada hasil percobaan kadar TSS dengan sampel active fluid. Lalu di sini ada peraturan pemerintah, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 1955. Kadar maksimum TSS limbah cair untuk industri pulp dan kertas adalah 150 mg per liter. Maka dari itu, limbah cair langsung dari industri harus diproses terlebih dahulu.
menggunakan Activate Sludge System yang mengandung berbagai bakteri untuk menurunkan kadar TSS pada air limbah. Dengan berkurangnya zat tersuspensi melalui penurunan kadar TSS, maka tingkat kekeruhan air juga akan berkurang dan tidak akan mengganggu kehidupan biota di air. Baik, sekarang kita bahas tentang DO atau Dissolved Oxygen. Dissolved oksigen atau oksigen terlarut adalah sejumlah gas oksigen yang berada di dalam air. Semakin tinggi nilai DO, maka semakin banyak kandungan oksigen pada air, dan hal ini menunjukkan air belum tercemar karena oksigen yang terkandung belum banyak digunakan untuk mengurangi pencemaran. Di sini kita memiliki rumus untuk menentukan nilai oksigen terlarut. Di sini ada alat yang kita gunakan untuk praktikum dissolved oksigen. Untuk bahan-bahannya ada. Baiklah, pada percobaan ini pertama kali yang dibuat itu adalah reagen, yaitu larutan iodin yang terdiri dari larutan stok. Larutan stok ini terdiri dari 5 gram iodin yang sebelumnya diresublimasikan terlebih dahulu dan 100 gram Ki dalam 80 ml Aquades. Larutan ini mengandung 44 mg I2 dan sekitar 880 mg Ki per mililiter. Yang kedua itu adalah larutan kerja, larutan yang terdiri dari 35 gram NaCl di dalam 100 ml Aquades, kemudian disaring. Penggunaan larutan NaCl jenuh ini untuk membuat enceran 1/10 larutan stok iodin. Larutan ini mengandung 4 mg I2 dan 80 mg Ki per mililiter. Larutan yang kedua itu adalah larutan tiosulfat, dan yang ketiga itu adalah larutan MgCl, yang dibuat dengan cara melarutkan 150 gram MgCl2 dalam 200 ml Aquades dan lalu disaring. Larutan yang keempat yaitu larutan MnCl2 MgCl2 yang dibuat dengan cara melarutkan 100 gram MgCl2 4H2O dan 50 gram MgCl2 dalam 200 ml Aquades dan lalu disaring. Dan larutan yang terakhir itu adalah larutan NaOH atau Ki yang dibuat dengan cara melarutkan 200 gram NaOH yang solid, 100 gram Ki, dan 3 NaAzide di dalam 400 ml Aquades. Oke, kita masuk ke tahap kerjanya. Tahapan pertama itu sampel ditambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml reagen Wilker. Lalu diaduk dan ditunggu membentuk endapan. Tahap kedua, ditambah 2 ml H2SO4 pekat dan diaduk hingga endapan larut. Tahapan ketiga, diambil 50 liter sampel tersebut lalu dititrasikan dengan larutan nitratium tiosulfat 0,25 sampai kuning pucat. Tahapan yang keempat, ditambahkan indikator amilum. Kita masuk ke tahap yang kelima, sampel dititrasi kembali dengan larutan nitratium tiosulfat dari biru sampai menjadi bening. Tahapan yang keenam, nitratium tiosulfat yang dipakai dicatat volumenya. Nah, berikut hasil percobaan kadar DO untuk aktif sludge. Dan selanjutnya ini adalah hasil percobaan kadar DO untuk sampel Aquades. Untuk peraturan pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kriteria angka DO untuk air kelas 1 yang digunakan untuk air minum adalah batas minimal 6 mg per liter. Sehingga air dengan kadar DO di bawah standar merupakan air yang telah mengalami pencemaran dan semakin rendah kadar DO air, maka semakin tinggi tingkat pencemaran air tersebut. Air dengan kadar DO rendah tidak boleh dibuang ke lingkungan bebas karena dapat mengganggu biota di dalam perairan. Nah, selanjutnya mengenai chemical oxygen demand atau COD atau kebutuhan oksigen kimia atau KOK, di mana COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis atau bahan buangan yang terdapat di dalam 1 liter sampel air, baik yang dapat didegradasi secara biologi atau biodegradable maupun yang sukar untuk didegradasi secara biologi atau non-biodegradable menjadi CO2 dan juga H2O. Nah, dalam penentuan kadar COD ini, pengoksidasian K2Cr2O7 akan digunakan sebagai sumber oksigen atau oxidizing agent. Nah, jadi angka COD ini merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan dapat mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut atau DO di dalam air.
Nah, dalam pengukurannya, nilai COD selalu lebih besar daripada nilai BOD. Hal tersebut dikarenakan senyawa anorganik juga dapat teroksidasi selama proses tersebut. Nah, semakin tinggi nilai COD yang dihasilkan, maka akan menandakan banyaknya jumlah bahan organik yang teroksidasi pada sampel tersebut, sehingga akan semakin banyak oksigen yang dibutuhkan untuk dapat mengoksidasi senyawa organik pencemar. Nah, pengukuran menggunakan metode COD memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan penentuan dengan menggunakan metode BOD, di mana penentuan dengan menggunakan metode COD ini dapat menguji air limbah yang beracun, di mana pengujian tersebut tidak dapat digunakan atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan metode BOD. Nah, pengujian tersebut dapat dilakukan karena bakteri akan mati selama proses pengujian, serta waktu pengujian yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pengukuran dengan menggunakan metode BOD, yaitu berlangsung selama 3 jam. Nah, dapat kita lihat ya, berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam menentukan kadar COD. Nah, nilai baku mutu COD yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 adalah sebesar 25 mg per liter, di mana tingkat pencemaran yang tinggi akan membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan lingkungan hidup sekitarnya. Salah satunya adalah kehidupan mikroorganisme, di mana kehidupan mikroorganisme yang terdapat di dalam air akan terancam dikarenakan kebutuhan oksigen berkurang. Sehingga jika nilai COD berada di atas 25 mg per liter, maka air tersebut telah mengalami pencemaran. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat pencemaran dari sampel limbah dan juga lumpur aktif yang digunakan telah memasuki kadar normal dan juga dapat dibuang secara bebas dikarenakan tidak dapat membahayakan lingkungan sekitar dan juga biota laut yang terdapat di dalam lautan. Nah, berikut ini merupakan alat praktikum yang kami gunakan dalam penentuan kadar COD dalam praktikum ini. Nah, kemudian berikut ini terdapat beberapa bahan praktikum yang akan kami gunakan dalam penentuan kadar COD ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada prosedur kerja penentuan kadar COD pada sampel limbah dan juga lumpur aktif. Nah, pada tahapan awal akan dilakukan pembuatan reagen, yaitu pembuatan larutan N8 potasium dikromat dengan menambahkan 6,129 gram K2CR2O7 ke dalam 1 liter Aquades. Kedua, terdapat pembuatan larutan ferrosulfat dengan menambahkan 34,74 gram FeSO4.7H2O dan 10 ml H2SO4 25% ke dalam 1 liter Aquades. Nah, yang ketiga, terdapat pembuatan larutan silver sulfat dengan menambahkan Ag2SO4 ke dalam H2SO4 50%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan larutan merkuri sulfat. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembuatan larutan asam sulfat pekat dengan pembuatan indikator fenantrolin. Nah, pada percobaan ini, indikator fenantrolin dapat dibuat dengan menambahkan FeSO4.7H2O sebanyak 3,475 gram ke dalam 500 Aquades. Nah, kemudian akan ditambahkan kembali dengan 1,10 fenantrolin monohidrat sebanyak 7,427 gram. Nah, selanjutnya akan beralih pada prosedur kerja. Pada tahapan pertama, larutan N8 ferrosulfat akan dikalibrasi. Kemudian sampel limbah sebanyak 5 ml akan dimasukkan ke dalam labu pemanas atau labu reflux. Setelah itu, merkuri sulfat sebanyak 2 gram akan dimasukkan ke dalam labu dan labu akan digoyangkan sehingga larutan di dalamnya menjadi homogen. Kemudian labu reflux akan dialirkan dengan air mengalir. Nah, selanjutnya larutan N8 potasium dikromat sebanyak 5 ml, H2SO4 pekat sebanyak 10 ml, dan larutan perak sulfur sebanyak 1 ml akan dimasukkan ke dalam labu. Di dalam labu, larutan akan diaduk dan dibubuhkan batu didih ke dalamnya untuk menjaga suhu dari labu tersebut. Selanjutnya, kondensor akan dipasang pada labu reflux dan proses reflux akan berlangsung selama 2 jam. Nah, kemudian Aquades sebanyak 45 ml akan ditambahkan ke dalam labu reflux untuk dapat mendinginkan labu reflux. Nah, labu reflux yang sudah dingin akan ditambahkan dengan 1 tetes larutan indikator ke dalam labu. Dan pada tahapan akhir, dikromat yang tersisa akan dititrasi dengan larutan N8 ferrosulfat. Nah, di bagian sebelah kanan saya, terdapat sebuah tabel yang berisikan data-data mengenai hasil praktikum ini. Nah, pengetahuan nilai COD dalam pengendalian limbah industri ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berbahayanya suatu limbah industri hasil produksi pada suatu industri. Nah, pada percobaan ini sampel yang diuji adalah limbah dan lumpur aktif, di mana zat organik yang terkandung di dalam sampel akan dioksidasi oleh K2CR2O7 dalam keadaan asam yang mendidih selama lebih kurang 2 jam. Nah, sampel lalu akan ditambahkan dengan Ag2SO4 sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi, dan merkuri sulfat untuk menghilangkan gangguan klorida yang umumnya terkandung di dalam limbah cair. Nah, hasil dari percobaan ini adalah diperoleh nilai COD limbah sebesar 22,08 ppm dan nilai COD lumpur aktif sebesar 18,40 ppm, di mana nilai COD yang terdapat di dalam limbah lebih besar daripada lumpur aktif. Nah, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi air limbah lebih besar karena adanya zat organik yang tercemar, sehingga mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut yang terdapat di dalam air.
Nah, terdapat juga beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi nilai COD pada limbah lebih besar daripada sludge atau lumpur aktif tadi. Nah, di mana disebabkan oleh pH dan juga jumlah bahan organik yang teroksidasi pada sampel yang dapat mengurangi tingkat DO atau oksigen terlarut. Di mana penurunan dari DO ini dapat mengakibatkan timbulnya kondisi anaerob yang dapat merusak kehidupan air. Nah, selanjutnya mengenai BOD. Jadi BOD ini adalah parameter pengukuran jumlah oksigen yang diperlukan oleh suatu mikroorganisme untuk dapat mengoksidasi senyawa-senyawa kimia dan juga jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh suatu bakteri untuk dapat menguraikan atau mengoksidasikan hampir semua zat organis yang terlarut dan sebagian zat-zat organis yang tersuspensi di dalam air. Di mana pemeriksaan BOD ini dipergunakan untuk menentukan beban pencemaran air buangan penduduk atau suatu industri dan juga untuk mendesain sistem-sistem pengolahan biologis bagi air yang tercemar tersebut. Nah, semakin besar angka BOD maka menunjukkan bahwa derajat pengotoran air limbah tersebut semakin besar. Nah, untuk melakukan tes BOD ini maka diperlukan waktu selama 5 hari yang dikenal sebagai BOD 5. Dan dalam waktu 5 hari tersebut maka dapat diketahui bahwa bahan organik yang telah terdekomposisi berkisar antara 60-70%. Nah, jadi kebutuhan oksigen biologi atau BOD ini dapat didefinisikan sebagai banyaknya oksigen yang diperlukan oleh suatu organisme pada saat pemecahan bahan organik pada kondisi aerobik. Di mana pemecahan bahan organik ini dapat diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya itu diperoleh dari proses oksidasi. Jadi reaksi oksidasi selama pemeriksaan BOD ini merupakan hasil dari aktivitas biologis dengan kecepatan reaksi yang berlangsung sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi dan juga suhu. Nah, oleh karena itu maka selama pemeriksaan BOD ini suhu harus diusahakan konstan pada suhu 20 derajat Celcius yang merupakan suhu umum di alam. Nah, terdapat beberapa metode penentuan yang dapat dilakukan dalam menentukan kadar BOD, di mana salah satunya adalah dengan menggunakan metode titrasi dengan cara Winkler. Metode titrasi dengan cara Winkler secara umum banyak digunakan untuk menentukan kadar oksigen terlarut atau D0, di mana prinsipnya adalah dengan menggunakan prinsip dari titrasi iodometri. Nah, jadi sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan dengan larutan MnCl2 dan juga NaOH-KI, sehingga akan terbentuk endapan berupa MnO2. Nah, kemudian dengan menambahkan H2SO4 atau HCl, maka endapan yang terjadi tersebut akan larut kembali dan juga akan membebaskan molekul iodium atau I2 yang ekivalen dengan oksigen terlarut atau D0. Di mana iodium yang dibebaskan ini selanjutnya akan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat atau Na2S2O3 dan juga dengan menggunakan indikator larutan amilum atau kanji. Di mana larutan indikator amilum ini dapat dibuat dengan menambahkan dan juga mencampurkan aquades dengan tepung tapioka atau tepung kanji. Nah, terdapat juga beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil BOD. Misalnya seperti bibit biologikal yang dipakai, pH jika tidak dekat dengan aslinya atau netral, temperatur jika selain 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit, keracunan sampel, dan juga waktu inkubasi. Nah, berikut ini merupakan rumus yang biasanya digunakan dalam penentuan kadar BOD. Nah, berikut ini merupakan beberapa alat praktikum yang kami gunakan untuk menentukan kandungan BOD yang terdapat di dalam praktikum ini. Nah, berikut ini merupakan beberapa bahan praktikum yang kami gunakan dalam menentukan kandungan BOD pada praktikum ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada prosedur kerja penentuan kadar BOD5 pada sampel limbah dan lumpur aktif. Pada tahapan awal akan dilakukan pembuatan reagen yaitu pembuatan larutan ferric chloride dengan menambahkan FeCl3.6H2O sebanyak 0,125 gram ke dalam 1 liter aquades. Kedua, terdapat pembuatan larutan kalsium chloride dengan menambahkan 27,5 gram CaCl2 ke dalam 1 liter aquades. Ketiga, pembuatan larutan magnesium sulfat dengan menambahkan 25 gram MgSO4.7H2O ke dalam 1 liter aquades. Dan pada tahapan terakhir akan dilakukan pembuatan larutan buffer fosfat dengan menambahkan 45 gram KH2PO4, 700 ml aquades, 8,8 gram NaOH, 2 gram amonium sulfat dan ditambahkan kembali dengan menggunakan aquades. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada prosedur kerja dari praktikum ini, yaitu pada tahapan pertama, setiap stok akan ditambahkan sebanyak 1 ml ke dalam 1 liter aquades. Nah, pada tahapan kedua, cairan pengencer akan dijenuhkan dengan menggunakan oksigen melalui aerasi. Nah, pada tahapan ketiga, pH air sampel akan diatur pada rentang 6,6 sampai 8,5 yang dapat dilakukan dengan penambahan 1 NaOH dan 1 H2SO4. Nah, pada tahapan keempat, sampel limbah sebanyak 60 ml akan diencerkan dengan menggunakan 100 ml cairan pengencer jenuh oksigen. Nah, pada tahapan kelima, hasil pengenceran sampel akan dituang ke dalam 2 buah botol Winkler atau botol BOD. Pada tahapan ke-6, sampel akan dibiarkan di ruang udara sebelum ditutup rapat dan dipastikan tidak terdapat gelombang udara di dalamnya. Kemudian akan ditutup rapat.
Nah, pada tahapan ketujuh, 2 buah botol BOD yang telah diisi dengan cairan pengencer akan digunakan sebagai belangko. Dan pada tahapan ke-8, botol BOD atau winkler tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 20 lebih kurang 5 derajat Celcius dan akan diinkubasi selama 5 hari. Nah, pada tahapan ke-9 akan dilakukan penambahan larutan MnSO4 dan alkali iodida azida ke dalam sampel dan belangko. Pada tahapan ke-10, sampel dan belangko akan diinkubasi di dalam inkubator selama 10 menit. Pada tahapan ke-11, penambahan H2SO4 akan dilakukan pada sampel dan belangko. Kemudian, pada tahapan ke-12, sampel dan belangko akan dititrasi hingga berwarna kuning pucat. Nah, kemudian akan ditambahkan amilum, di mana amilum dapat dibuat dengan mencampurkan antara tepung kanji dengan aquades. Lalu akan dilarutkan serta dihomogenkan dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer. Pada tahapan ke-13, sampel dan belangko akan dititrasi kembali hingga tidak berwarna atau bening. Setelah dilakukan penentuan kadar BOD5 pada sampel limbah, maka selanjutnya akan dilakukan kembali penentuan kadar BOD5 tersebut pada sampel lumpur aktif. Pada tahapan awal, sampel lumpur aktif sebanyak 600 ml akan disiapkan dan dimasukkan ke dalam 3 liter sampel air limbah. Kemudian, sampel lumpur aktif yang telah dicampurkan dengan air limbah akan diaerasi selama 1 minggu dengan menggunakan aerator. Dan selanjutnya, sampel lumpur aktif tersebut akan digunakan dalam proses BOD5 ini sesuai dengan prosedur penentuan BOD5 yang dilakukan pada penentuan sampel limbah sebelumnya. Nah, di bagian sebelah kanan saya, terdapat sebuah tabel yang berisikan data-data mengenai hasil praktikum ini. Nah, percobaan BOD ini akan berlangsung selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dan dinyatakan dalam satuan miligram per liter atau ppm. Nah, praktikum ini akan dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu nilai dari proses DO, BO0, DO5, dan juga BOD5. Praktikum ini memiliki prinsip yang sama dengan proses yang dilakukan dalam menentukan DO. Namun, pada percobaan ini akan digunakan larutan pengencer yang akan berfungsi untuk menurunkan kadar BOD yang terdapat pada sampel limbah maupun sampel berupa lumpur aktif dengan mengencerkan sampel serta berperan sebagai larutan nutrisi bakteri untuk membantu dalam proses oksidasi cair organik. Nah, selain itu di dalam percobaan ini juga akan digunakan larutan berupa larutan buffer fosfat yang memiliki kegunaan untuk dapat menjaga agar pH tetap konstan. Nah, dengan adanya larutan pengenceran ini, maka pengukuran BOD dapat didasarkan atas kecepatan degradasi biokimia bahan organik yang berbanding langsung dengan banyaknya zat yang tidak teroksidasi, serta dilakukan penentuan oksigen pada hari kelima. Hal tersebut dikarenakan jumlah dari produktivitas bakteri akan meningkat tinggi pada hari kelima. Nah, dalam percobaan ini juga penggunaan sampel berupa air limbah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses BOD ini. Hal tersebut dikarenakan sampel berupa air limbah biasanya memiliki kandungan bakteri atau mikroorganisme di mana keberadaan dari bakteri atau mikroorganisme tersebut dapat mengakibatkan kematian pada biota air dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan dari sampel berupa lumpur aktif. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi nilai dari BOD ini. Salah satunya adalah penggunaan dari indikator amilum pada proses titrasi yang terdapat di dalam penentuan kadar BOD ini. Di mana penggunaan indikator amilum pada proses titrasi ini dapat mempengaruhi hasil dari pengujian menggunakan metode ini. Di mana semakin banyak indikator amilum yang ditambahkan ke dalam sampel, maka semakin lama pula warna dari titik akhir titrasi didapatkan dan volume yang didapatkan juga akan semakin banyak atau semakin bertambah. Nah, dari praktikum ini maka dapat diperoleh hasil percobaan berupa nilai BOD5 untuk sampel limbah sebesar 0,72 ppm dan nilai BOD5 untuk sampel lumpur aktif sebesar min 0,36 ppm. Di mana melalui hasil percobaan tersebut maka dapat dilihat bahwa nilai BOD dari sampel limbah jauh lebih besar dibandingkan nilai BOD dari sampel lumpur aktif. Nah, nilai BOD dari sampel lumpur aktif jauh lebih kecil dikarenakan perlakuan lumpur aktif yang disebabkan oleh adanya aktivitas mikrobiologis mikroorganisme dalam mendegradasi senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam sampel limbah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hal tersebut dapat terlihat setelah dilakukan proses aerasi, di mana oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik akan berkurang. Nah, hal tersebut dikarenakan telah tercukupnya kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen tersebut dapat tercukupi karena selama proses aerasi, mikroba akan mengoksidasi material organik menjadi CO2 dan juga H2O. Nah, di samping itu, meningkatnya jumlah BOD5 dapat diakibatkan karena senyawa organik yang terkandung di dalam limbah cair telah habis terkonsumsi, sehingga mikroorganisme akan mengalami kelebihan makanan, lalu mengalami kematian dan juga kemudian akan ikut terukur sebagai BOD. Nah, pemaparan tersebut telah sesuai dengan yang terdapat pada praktikum ini, di mana jumlah BOD pada pengolahan dengan sampel berupa lumpur aktif telah mengalami pengurangan. Nah, hal tersebut dikarenakan ketersediaan organik yang ada sebagai makanan mikroorganisme tetap ada, namun dalam jumlah yang sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah awal dari kandungan organik pada sampel limbah yang lebih banyak.
Nah, selain dipengaruhi oleh nutrisi, faktor kematian mikroorganisme juga akan mempengaruhi jumlah dari mikroorganisme dalam mengurai senyawa-senyawa organik. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa kadar maksimum BOD dalam pengolahan air adalah sebesar 100 mg per liter atau 100 ppm. Dengan adanya nilai baku mutu tersebut, maka dapat diketahui bahwa hasil percobaan yang didapatkan sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan. Dan hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah oksigen biokimia yang diperlukan oleh bakteri untuk dapat menguraikan zat organik dapat dikatakan sedikit. Dengan sedikitnya jumlah oksigen yang diperlukan, maka jumlah bahan organik yang diambil dari sampel tersebut juga akan semakin rendah. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa faktor-faktor yang memungkinkan rendahnya nilai dari kadar BOD ini, seperti pengaruh dari proses percobaan yang dilakukan secara manual. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya baku mutu itu didapatkan dari hasil pengujian dengan menggunakan peralatan berupa mesin. Nah, pada umumnya di dalam pabrik, proses literasi ataupun perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan mesin, sehingga hasil yang didapatkan akan jauh lebih akurat daripada penggunaan metode berupa manual. Sedangkan pada percobaan ini, perlakuan literasi maupun hitungan akan dilakukan secara manual, dan tentunya hasil yang didapatkan tidak akan seakurat hasil pengujian yang diperoleh dengan menggunakan mesin. Nah, kadar BOD yang semakin tinggi akan menandakan bahwa kualitas dari air tersebut semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan bahan organik dan keberadaan mikroba atau mikroorganisme yang terdapat di dalam air tersebut akan semakin banyak. Jika kadar dari BOD semakin rendah, maka akan berlaku nilai DO yang tinggi. Dikarenakan mikroba atau mikroorganisme yang terdapat di dalam sampel tersebut akan semakin rendah. Dan kandungan oksigen tinggi sehingga air tidak tercemar. Nah, oleh karena itu, maka dapat diketahui bahwa hasil dari percobaan ini menandakan bahwa sampel tersebut dapat dibuang dan dilepas ke lingkungan dan tidak memiliki efek bahaya bagi lingkungan. Nah, apabila sampel tersebut berada di bawah nilai baku mutu, maka hal tersebut menandakan bahwa sampel tersebut dapat dibuang ke lingkungan luas dan tidak akan mengganggu kehidupan biota laut. Sedangkan jika melampaui batas baku mutu yang telah ditetapkan, maka sampel tersebut harus diolah dengan benar dan tidak boleh dibuang sembarangan, karena dapat mengganggu kehidupan biota laut. Nah, pengolahan air limbah yang kami gunakan berasal dari berbagai sumber, seperti Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, EPA tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, dan juga Metcalfe and Eddy pada tahun 1991. Nah, pada umumnya, parameter pengujian yang sering digunakan dalam menentukan BOD adalah proses penentuan BOD yang berlangsung selama 5 hari dalam suhu 20 derajat Celcius. Hal tersebut dikarenakan semakin lamanya waktu dalam melakukan pengkomposisian bahan organik secara biologis atau BOD, maka akan semakin banyak zat organik yang dapat dikomposisi. Nah, dalam pengujian ini juga dilakukan pemilihan suhu sebesar 20 derajat Celcius, di mana pemilihan suhu tersebut dikarenakan proses ini akan dilaksanakan dalam sebuah ruangan yang memiliki suhu 20-25 derajat Celcius. Nah, apabila waktu yang digunakan dalam proses pengujian ini berlangsung selama 20 hari, maka oksidasi bahan organik karbon dapat mencapai 95-99%. Dan apabila dibandingkan dengan proses yang berlangsung selama 5 hari, maka didapatkan oksidasi bahan organik karbon yang didapatkan berkisar antara 60-70%. Baiklah, sekarang kita akan lanjut mengenai MLSS atau Mixed Liquor Suspended Solid. MLSS adalah jumlah total dari padatan tersuspensi yang berupa material organik dan mineral, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. MLSS merupakan campuran antara air limbah dengan biomasa mikroorganisme serta padatan tersuspensi lainnya. MLSS ditentukan dengan cara menyaring sampel dengan kertas saring atau filter. Kemudian filter dikeringkan pada temperatur 105 derajat Celcius di oven dan berat padatan dalam contoh ditimbang. Melalui hasil praktikum ini, maka didapatkan nilai MLSS untuk sampel berupa limbah sebesar 1996 ppm dan nilai MLSS untuk sampel berupa lumpur aktif sebesar 12.204 ppm. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan dalam menentukan nilai MLSS dengan A sebagai berat kertas saring, B sebagai berat kertas saring dan sampel kering, dan V sebagai volume sampel. Pada percobaan penentuan kadar MLSS, alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Dan bahan yang digunakan adalah sampel limbah dan active sludge. Prosedur kerja dari percobaan ini adalah pertama kali kertas saring ditimbang dan dicatat beratnya. Kemudian kertas saring dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah dipanaskan, kertas saring lalu didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Setelah dingin, kertas saring ditimbang dan dicatat beratnya. Yang pertama kali ditentukan adalah nilai MLSS dari sampel limbah.
Sampel limbah disiapkan di gelas ukur, lalu diaduk merata. Sampel lalu disaring menggunakan kertas saring yang sudah dipanaskan tadi. Setelah disaring, kertas saring dan padatan hasil penyaringan dipisahkan. Kertas saring dan padatan tersebut dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu didinginkan di desikator selama 15 menit. Kertas saring dan padatan tadi ditimbang dengan neraca analitik. Lalu angka timbang atau data yang didapatkan dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan nilai MLSS dari sampel limbah. Cara penentuan nilai MLSS active sludge atau lumpur aktif agak sedikit berbeda dari sampel limbah, yaitu sampel active sludge dimasukkan ke dalam sampel limbah air yang jumlahnya lebih banyak daripada active sludge. Sampel active sludge yang telah dicampurkan dalam air limbah akan diaerasi selama 1 minggu menggunakan aerator. Setelah mengalami proses aerasi, sampel lalu diuji menggunakan prosedur yang sama dengan yang sebelumnya. Berdasarkan Metcalfe dan Eddy pada tahun 1991, dapat diketahui bahwa kadar maksimum MLSS dalam pengolahan air adalah sebesar 3.000 sampai 5.000 mg per liter. Hasil MLSS untuk sampel limbah sudah termasuk ke dalam jenis limbah yang baik untuk dilepas ke lingkungan karena kecilnya kandungan material organik, mineral, dan mikroorganisme yang terdapat di dalam sampel limbah dan tidak akan mengganggu kehidupan biota perairan. Hal tersebut dikarenakan limbah sudah diendapkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk nilai MLSS pada lumpur aktif lebih besar dibandingkan nilai MLSS pada sampel limbah dan telah melewati batas baku mutu yang ditetapkan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena pada percobaan ini dilakukan proses pengadukan antara sampel lumpur aktif yang biasanya berasal dari kolam alami dengan lumpur dan sampel limbah, sehingga banyak material organik yang terdegradasi. Dikarenakan nilai MLSS lumpur aktif ini melebihi baku mutu, maka sampel ini tidak dapat dibuang sembarangan tanpa pengolahan yang tepat karena dapat mengganggu biota perairan dan menyebabkan pencemaran yang berbahaya di lingkungan tersebut. Berikut ini adalah data virtual dan juga hasil dari percobaan kami, beserta lampiran perhitungan dari kadar MLSS sampel limbah. Dan berikut ini adalah data virtual dan hasil dari percobaan beserta lampiran perhitungan dari kadar MLSS lumpur aktif atau active sludge. Sekarang kita akan memasuki tentang MLVSS atau Mixed Liquor Volatile Suspended Solid. MLVSS adalah jumlah total dari padatan tersuspensi yang berupa material organik yang bukan mikroba hidup dan mati, serta hancuran sel. Porsi material organik pada MLSS diwakili oleh MLVSS yang berisi material organik bukan mikroba hidup dan mati, dan hancuran sel. MLVSS diukur dengan memanaskan terus sampel filter yang telah kering pada 600 derajat Celcius sampai 650 derajat Celcius dan nilainya mendekati 65-70% dari MLSS. Proses ini memiliki prosedur kerja yang menyerupai proses MLSS, akan tetapi terdapat perbedaan dalam proses pengeringan sampel tersebut, di mana dalam proses MLVSS akan dilakukan proses pengeringan di oven dan furnace, sehingga kadar yang didapatkan melalui proses MLVSS umumnya lebih kecil dibandingkan dengan kadar yang didapatkan dari proses MLSS. Pada proses praktikum ini, kadar MLVSS yang diperoleh untuk pengolahan sampel berupa lumpur aktif mencapai 48.549. Kadar MLVSS yang kami dapatkan sangatlah jauh dari 65-70% dari nilai MLSS yang kami dapatkan pada percobaan sebelumnya. Hal ini mungkin dikarenakan data virtual yang kurang akurat sehingga kami mendapatkan nilai MLVSS yang sangat besar. Berikut merupakan rumus yang dapat digunakan dalam menentukan nilai MLVSS, dengan A sebagai berat total setelah furnace, B sebagai berat total setelah oven, dan V sebagai volume sampel. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Sedangkan bahan yang digunakan adalah sampel limbah dan active sludge atau lumpur aktif. Prosedur yang dilakukan dalam percobaan ini yaitu pertama-tama kertas saring ditimbang dengan neraca analitik dan dicatat beratnya. Lalu kertas saring dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu, kertas saring didinginkan di dalam desikator selama 15 menit, dan setelah dingin, kertas saring ditimbang.
Setelah itu, sampel active sludge dicampurkan ke dalam sampel air limbah yang jumlahnya lebih banyak daripada active sludge dan diaduk rata. Sampel active sludge diaerasi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, sampel active sludge dituang ke dalam gelas ukur dan diaduk merata. Setelah diaduk, sampel active sludge lalu dimasukkan ke dalam penyaring sistem vakum. Hal ini dilakukan supaya penyaringan dapat berlangsung lebih cepat. Kertas saring yang berisi residu kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam dan lalu didinginkan di dalam desikator selama 30 menit. Kertas saring dan residu dimasukkan ke dalam cawan pengabuan dan ditimbang beratnya dengan neraca analitik. Setelah ditimbang, cawan pengabuan dimasukkan ke dalam furnace dengan suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah dipanaskan, cawan pengabuan didinginkan di desikator selama 30 menit, lalu ditimbang dengan neraca analitik. Data-data yang didapati lalu kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk mengetahui kadar mLVSS dari sampel lumpur aktif. Berikut ini terlampir hasil dan juga perhitungan kami dalam percobaan penentuan kadar mLVSS pada sampel active sludge atau lumpur aktif. Selanjutnya adalah SVI atau Sludge Volume Index. SVI didefinisikan sebagai volume yang ditempati oleh 1 gram sludge setelah masa pengendapan tertentu yang biasanya itu selama 30 menit. Untuk sludge yang berkualitas pengendapan baik, umumnya memberikan nilai SVI sekitar 40-100, dan sludge dengan nilai yang lebih besar, yang misalnya 200, dianggap berkualitas rendah karena tidak memiliki karakteristik pengendapan yang baik. Maka dari itu, semakin rendah nilai SVI, maka kualitas sludge tersebut semakin tinggi. Kemudian, pengujian coliform. Pengujian coliform merupakan analisis bakteri yang dilakukan pada badan air yang telah tercemar. Hal ini dikarenakan sekitar 90% bakteri coliform dikeluarkan dari dalam tubuh setiap hari. Dan bakteri yang paling dominan ditemukan adalah Escherichia coli, yaitu penyebab diare. Sehingga pencemaran limbah domestik dapat dideteksi dengan cara menghitung kepadatan coliform yang terbawa oleh tinja manusia dan masuk ke dalam perairan. Bakteri coliform merupakan anggota bakteri gram negatif berbentuk batang dan beberapa di antaranya ada yang berbentuk galur. Bakteri coliform adalah bakteri yang masuk pada golongan bakteri intensial atau hidup dalam pencernaan manusia. Keberadaan bakteri ini menjadi bekal karena adanya pencemaran bakteri patogen. Contoh bakteri coliform lainnya yaitu Enterobacter aerogenes. Penentuan coliform fekal menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya pasti berkolerasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Nah, selain itu, mendeteksi coliform ini jauh lebih murah, cepat, dan sederhana daripada mendeteksi bakteri patogenik lainnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, yaitu coliform ini adalah indikator kualitas air. Nah, makin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin baik. Kemudian ada activated sludge system, pengolahan limbah dengan proses lumpur aktif. Proses pengolahan limbah secara biologis dengan sistem biakan tersuspensi telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk pengolahan air limbah domestik. Nah, proses ini secara prinsip merupakan proses aerobik di mana senyawa organik dioksidasi menjadi CO2, H2O, NH4 dan sel biomasa baru. Sumber oksigen dapat diperoleh dengan cara aerasi. Sistem pengolahan air limbah dengan biakan tersuspensi yang paling umum digunakan adalah proses pengolahan dengan sistem lumpur aktif atau activated sludge process. Beberapa karakteristik dari proses ini adalah kualitas air output yang tinggi. Namun, proses ini cukup sulit diaplikasikan dibandingkan dengan metode penanganan limbah lain karena teknologi yang rumit serta konsumsi energi listrik yang lebih tinggi untuk proses aerasi. Tujuan dari penanganan dengan proses lumpur aktif diantaranya adalah penghilangan BOD, nitrifikasi, serta denitrifikasi. Pada penghilangan BOD, umpan limbah dimetabolisme oleh mikroba pada lumpur aktif sebagai substrat sehingga terkonversi menjadi biomasa
air, karbon dioksida, dan gas lainnya. Lumpur aktif ini merupakan proses aerasi atau membutuhkan oksigen, yaitu dengan penambahan udara atau oksigen di dalam air dengan cara membawa air dan udara tersebut ke dalam kontak yang dekat. Dengan menyemprotkan air ke udara atau air ke dalam udara, atau dengan memberikan gelembung halus udara, serta membiarkannya untuk bisa naik melalui air atau udara ke dalam air. Pada proses ini, mikroba tumbuh dengan vlog atau lumpur yang terdispersi sehingga menjadi proses degradasi. Proses ini berlangsung dalam reaktor yang dilengkapi recycle atau umpan balik lumpur dengan cairannya. Oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi mikroorganisme tersebut diberikan dengan cara memasukkan udara ke dalam tangki aerasi dengan blower. Aerasi ini juga berfungsi untuk mencampur limbah cair dengan lumpur aktif, hingga terjadi kontak yang intensif. Sesudah tangki aerasi, campuran limbah cair yang sudah diolah dan lumpur aktif dimasukkan ke tangki sedimentasi, di mana lumpur aktif akan diendapkan sehingga supernatan dikeluarkan sebagai infloen dari proses. Kemudian yang terakhir ada baku mutu. Nah, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Kita lihat masing-masing baku mutunya. Pertama, ada baku mutu air limbah, metode TSS, DO, COD, dan BOD. Pertama, TSS dengan nilai 100 ppm, kemudian ada DO dengan nilai 6 ppm, kemudian COD 350 ppm, dan BOD dengan nilai 100 ppm. Kedua ada baku mutu air limbah metode MLSS, itu dengan suhu pengiringan 105 derajat Celcius dengan nilai 1500 sampai 3000 ppm. Dan ketiga, baku mutu air limbah metode MLVSS, itu dengan suhu pemanasan 500 derajat Celcius dengan kurang lebih 50 derajat Celcius, dan dengan nilai ppm 65 sampai 75% dari nilai MLSS atau 0,8 dari nilai MLSS. Kemudian yang terakhir ada baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pulp dan kertas. Nah, berikut ada keterangannya, yaitu A dengan kadar paling tinggi, kemudian B itu beban pencemaran paling tinggi. Nah, saya akan menjelaskan penjelasan kategori proses di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kan ada pulp nih, itu ada pertama proses craft atau dikelantang dan tidak dikelantang. Itu adalah proses produksi pulp yang menggunakan cairan pemasak natrium hidroksida yang sangat alkalis dan natrium sulfida. Proses craft yang dikelantang digunakan pada proses kertas karton dan kertas kasar lainnya yang berwarna. Pengelantangan adalah penggunaan bahan pengoksidasi kuat yang diikuti dengan ekstraksi alkali untuk menghilangkan warna dari pulp untuk suatu rentangan produksi kertas yang lengkap. Kemudian yang kedua ada proses pulp larut. Itu adalah produksi pulp putih dan sangat murni dengan menggunakan pemasakan kimiawi yang kuat. Kemudian yang ketiga ada proses groundwood. Itu adalah penggunaan defibrasi mekanis atau pemisahan serat dengan menggunakan gerenda atau penghalus, yaitu refiners dari batu. Kemudian ada proses semi kimia, itu merupakan penggunaan cairan pemasak sulfit netral tanpa pengelentangan untuk menghasilkan produk kasar untuk lapisan dalam karton gelombang berwarna coklat. Kemudian proses soda adalah produksi pulp dengan menggunakan cairan pemasak natrium hidroksida yang sangat alkalis. Yang terakhir, proses penghilangan tinta atau dyeing. Ini merupakan salah satu proses pembuatan kertas yang menggunakan kertas bekas yang didaur ulang melalui proses penghilangan tinta dengan kondisi alkali dan kadang-kadang dibuat cerah atau diputihkan untuk menghasilkan pulp sekunder, seringkali berkaitan dengan proses konvensional. Kemudian untuk kertas
Yang pertama ada kertas halus, berarti produksi kertas halus yang dikelantang seperti kertas cetak dan kertas tulis. Kedua, kertas kasar berarti produksi kertas kasar berwarna coklat seperti line board kertas, karton berwarna coklat atau karton. Terakhir, itu kertas lain berarti produksi kertas yang dikelantang selain yang tercantum dalam golongan halus seperti kertas karton. Nah, dapat dilihat dari bagian sebelah kanan saya, terdapat sebuah tabel yang berisikan perbandingan antara hasil percobaan dengan bahan baku mutu yang digunakan. Nah, dalam perbandingan ini, baku mutu yang digunakan telah sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana melalui data virtual percobaan yang kami dapatkan dan melalui beberapa tahapan perhitungan, maka dapat diketahui bahwa pada percobaan TSS untuk sampel limbah berada di bawah nilai baku mutu, dan untuk sampel lumpur aktif telah melampaui baku mutu. Pada percobaan MLSS atau Mixed Liquor Suspended Solid untuk sampel berupa air limbah berada di bawah nilai baku mutu, dan untuk sampel lumpur aktif telah melampaui nilai baku mutu. Pada percobaan MLVSS atau Mixed Liquor Vapor Suspended Solid untuk sampel lumpur aktif telah melampaui nilai baku mutu, di mana seharusnya nilainya berada di rentang 7.815,6 sampai 9.018. Nah, selanjutnya pada percobaan DO untuk sampel lumpur aktif telah melampaui baku mutu. Nah, pada percobaan COD untuk sampel limbah maupun sampel lumpur aktif telah berada di bawah nilai baku mutu. Dan pada percobaan selanjutnya yaitu percobaan BOD untuk kedua sampel, baik itu sampel berupa lumpur aktif maupun limbah, keduanya berada di bawah nilai baku mutu. Melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengolah air limbah, meliputi penggunaan parameter Total Suspended Solid atau TSS, Mixed Liquor Suspended Solid atau MLSS, Mixed Liquor Volatile Suspended Solid atau MLVSS, Dissolved Oxygen atau DO, Chemical Oxygen Demand atau COD, dan Biological Oxygen Demand atau BOD. Yang kedua, ada nilai TSS pada pengujian sampel limbah sebesar 266 ppm, yang berupa nilai lebih besar dibandingkan nilai TSS pada pengujian sampel lumpur aktif, yaitu sebesar 36 ppm. Yang ketiga, nilai MLSS pada pengujian sampel limbah sebesar 1196 ppm memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai MLSS pada pengujian sampel lumpur aktif sebesar 12.024 ppm. Yang keempat, ada nilai MLVSS pada pengujian sampel lumpur aktif sebesar 48.549. Dalam pengujian ini, nilai MLVSS pada sampel lumpur aktif telah melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Yang kelima, nilai DO atau oksigen terlarut pada pengujian sampel Aquades sebesar 14 ppm memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai DO pada pengujian sampel lumpur aktif sebesar 12,2 ppm. Yang keenam, nilai COD pada pengujian sampel limbah sebesar 22,08 ppm memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai COD pada pengujian sampel lumpur aktif sebesar 18,4 ppm. Yang ketujuh, nilai BOD pada pengujian sampel limbah sebesar 0,72 ppm memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai BOD pada pengujian sampel lumpur aktif sebesar minus 0,36 ppm. Yang kedelapan, atau yang terakhir, itu melalui praktikum ini maka dapat diketahui bahwa limbah dapat diolah secara biologis dengan menggunakan lumpur aktif atau active sludge. Kita masuk ke bagian saran. Ada beberapa saran yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, sebelum memulai praktikum, sebaiknya praktikan memakai alat pelindung diri atau APD dengan lengkap agar dapat terhindar dari kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya seperti dalam penggunaan H2SO4 pekat. Yang kedua, pada saat melakukan penimbangan, sebaiknya perhatikan menimbang dengan cermat dan memastikan terdapat gangguan di sekitar wilayah timbangan, sehingga hasil perhitungan yang didapatkan akan menjadi lebih akurat. Dan yang ketiga, pada saat melakukan prosedur filtrasi, sebaiknya perhatikan dapat lebih berhati-hati dan memperhatikan setiap titran yang diteteskan agar tidak melampaui titik akhir filtrasi, dan hasil yang didapat akan menjadi lebih akurat. Sekian dari presentasi kami. Saya mewakili kelompok 2 meminta maaf atas segala kekurangan dari tutur kata maupun cara kami dalam presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.